sore. Saya Grace Angelina Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji regresi. Selamat menyaksikan. Nah, uji regresi adalah sebuah metode statistik yang digunakan dalam bidang keuangan untuk menentukan atau menganalisis karakter hubungan antara satu variabel dependen dan serangkaian variabel lain atau independen. Nah, kita ambil contoh soalnya itu ialah seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar terhadap nilai-nilai ujian mahasiswa. Berdasarkan data yang dikumpulkan, didapatkan antara jumlah belajar X dan nilai ujian Y. Jadi jumlah belajar itu kita ibaratkan X dan nilai ujian itu kita ibaratkan Y sebagai berikut. Nah, dimana ini jumlahnya jumlah mahasiswa dan jam belajar itu ada jam belajarnya ada jam 5, ada 7, 6, 8, 9, 10 ada dengan nilai ujian mereka yaitu 75, 80, 78, 85, 90, 92. Terlebih dahulu kita menghitung rata-rata X dan Y. Rata-rata X yaitu jam belajarnya nih. Nah, dimana ini kita menggunakan yaitu 5 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Ini merupakan jam belajar, karena kan yang kita cari itu jam belajar ya, bukan nilai ujian, tapi kita mencari jam belajar. Ini jam belajar. Jadi semua data-data di jam belajar ini kita jumlahkan, terus nanti dia itu kita bagi menjadi jumlah data. Nah, kita hitung ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan ada jumlah data itu ada 6 data. Nah, setelah itu sama dengan ini semua data ini kita jumlahkan 5 tambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10, itu hasilnya 45. Nah, kita bagi dengan jumlah data atau jumlah sampel yang kita ambil adalah 6, berarti 45 dibagi 6 hasilnya 7,5. Berarti 7,5 ini merupakan rata-rata X atau rata-rata jam belajar. Nah, kita mencari rata-rata dari nilai ujian yaitu Y. Untuk mencari rata-rata nilai ujian itu sama seperti pengerjaan jam belajar. Gimana? Nih, semua data-data nilai ujian nih kita jumlahkan dan akan kita bagi dengan jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti jumlah data itu 6 seperti ini. Semua data dari nilai ujian kita tambah-tambah, terus nanti akan kita bagi dengan jumlah sampel atau jumlah data nilai ujian yaitu 6. Kita jumlahkan 75 tambah 80 tambah 78 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 92 dibagi 6, itu hasilnya 500 dibagi 6 sama dengan 83,33. Nah, setelah kita mendapatkan rata-rata dari jam belajar sama nilai ujian, kita masuk ke menghitung nilai B1 dan B0, di mana yaitu nilai ujian, X itu jumlah jam belajar, B0 adalah intercept atau nilai konstanta, B1 adalah koefisiensi regresi yang menunjukkan seberapa pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian, dan ini adalah error. Nah, untuk mencari rumus untuk B1 atau kemiringan garis adalah yaitu jumlah data atau N sigma X Y dikurang sigma X sigma Y sama dengan N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, N itu adalah jumlah data yang kita dapat itu adalah 6 ya. 6, ini semua jumlah datanya itu 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita masuk ke menghitung sigma X, menghitung sigma Y, menghitung sigma X Y, dan menghitung sigma X kuadrat. Untuk sigma X kita hitung semua nih. Hitung menjadi dapatnya itu 45. Sigma Y nih semuanya ini kita tambahkan, itu hasilnya 500. Nah, untuk sigma X Y itu kita kalikan. Misal kita kalikan sigma X dengan sigma Y, yaitu dikali 5 kali 75, 7 dikali 80. Nih, seperti ini. 5 dikali 75, 7 dikali 80, 6 dikali 78,
terus 8 dikali 85, terus 9 dikali 90, 10 dikali 92 ini. Jadi sigma X-Y itu perkalian. Jadi nilai dari data X itu akan dikalikan dengan nilai dari data Y. Nah, setelah kita susun dia perkaliannya, kita kalikan. 5 dikali 75 itu dapatnya 375, 7 dikali 80 dapatnya 560, 6 dikali 78 dapatnya 468, 8 dikali 85 sama dengan 680, 9 dikali 90 itu dapatnya 810, 10 kali 92 920 sama dengan, ini kita jumlahkan semua dan hasilnya tuh 3813. Nah, sigma X kuadrat. Jadi sigma X kuadrat ini ialah dimana nilai atau data dari X itu kita kuadratkan. Jadi 5 kuadrat, 7 kuadrat, 6 kuadrat, 8 kuadrat, 9 kuadrat, 10 kuadrat. Nah, seperti ini. 5 kuadrat, 7 kuadrat. Nah, setelah kita sudah mengkuadratkan semua data dari X, maka kita kalikan. 5 kuadrat itu hasilnya 25, 7 kuadrat itu hasilnya 49, 6 kuadrat itu hasilnya 36, 8 kuadrat itu hasilnya 64, 9 kuadrat itu hasilnya 81, dan 10 kuadrat itu hasilnya 100. Kita jumlahkan semua dan hasilnya 355. Nah, kan kita udah dapat nih. Nah, setelah itu kita masuk ke sini nih, yaitu 6 dikali 3813 dikurang 45 dikali 500 per 6 dikali 355 kurang 45 kuadrat. Nah, bagi yang bingung, nah ini kan rumusnya nih, inilah rumus dari ini. Jadi di sini B1 itu N ini kan tadi ini jumlah data kita 66, inilah 6 ditulis kan. Nah, terus ini jumlah dari sigma XY. Jumlah dari sigma XY yang kita dapat tadi itu hasilnya 3813. Nih, 3008 dikali 3813 dikurang ini merupakan hasil dari sigma X. Nah, sigma X yang kita dapat itu 45 dan sigma Y yang kita dapat itu ada 500. Berarti di sini 45 dikali 500 per itu. Nah, pernya kan N itu kan jumlah data kita 6, berarti di sini 6 terus sigma X kuadrat. Sigma X yang kuadrat yang kita dapat 355. Nah, berarti dibuat di sini 355 dikurang sigma X kuadrat. Nah, sigma X kita itu ada jumlahnya itu sigma X ada 45. Tapi karena ini ada kuadrat, maka di sini kita akan tulis 45 kuadrat. Nah, inilah hasilnya. Nah, setelah kita sudah menyesuaikan dengan rumus-rumus, kita masuk ke bagian ini, yaitu dimana 6 dikali 3813 itu hasilnya 22.878 dan 45 dikali 500 itu 22.500. Berarti 22.878 dikurang 22.500 per 6 dikali 355 dapatnya 2130 dan hasil dari 45 kuadrat itu 2025. Nah, jadi 22.878.000 dikurang 22.500 itu hasilnya 378. 2130 dikurang 2025 itu sama dengan 105. Kita bagikan 378 dibagi 105 sama dengan 3,6. Nah, B0 sama dengan B0 sama dengan Y dikurang B1X. Nah, berarti kita dapat dari sini B0 kita itu ada 83,33. Mana nih tadi ya? Nih ya 83,33 dikurang 3,6. Nih 3,6 B1 terus dikali 7,5 dikali 7,5 yaitu ini rata-rata dari jam belajar. Nih. Nah, jadi
Nanti ini setelah sudah 83,33 dikurang 3,6 dikali 7,5 itu kita buat 83,33 dikurang 27, jadi 30 perkalian perkalian yang lebih dulu kita kerjakan, berarti 3,6 dikali 7,5 itu 27, jadi 23,33 dikurang 27 sama dengan 56,33. Model regresinya sama dengan Y sama dengan 50,33 ditambah 3,6X. Nah, uji hipotesis H0 sama dengan B1 tidak ada pengaruh dan H1 sama dengan B1 ada pengaruh. Sekian dari hasil pembahasan saya, penjelasan saya mengenai uji regresi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa.